Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pindo Rizkianto dengan NPM 1817051059. Saya dari kelas B. Saya akan menjelaskan materi tentang recurrence dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Itu ada pendahuluan, pengertian dan lain-lain. Di sini ada tiga metode substitusi, pohon rekursi, dan metode master. Lalu penemu fungsi rekursif itu sendiri adalah Rosa Peter, lahir di Hungary, Februari 17 1905. Meninggalnya itu di Hungary juga. Dia meninggal juga bulan Februari tanggal 16 tahun 1977. Nah, ada kalanya juga kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Kasus ini juga mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri. Ini dinamakan rekursif. Kita juga dapat mendefinisikan barisan, himpunan, ataupun fungsi secara rekursif. Langkah mendefinisikan barisan secara rekursif itu ada dua, langkah basis. Yang pertama itu spesifikasi anggota awal, yang kedua langkah rekursif, berikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Selanjutnya contoh barisan yang didefinisikan secara rekursif yaitu berikan definisi rekursif dari A basis N sama dengan R pangkat N dengan R anggota dari N dan R tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif. Dapat kita ketahui juga pemecahannya itu yang pertama kita definisikan A basis 0 sama dengan R pangkat 0 sama dengan 1. Dan A basis N plus 1 sama dengan R kali A basis N untuk N 0, 1, dan 2. Langkah-langkah mendefinisikan himpunan secara rekursif itu sama seperti tadi ada dua. Yang pertama basis, spesifikasi koleksi awal dari anggota. Yang kedua itu langkah rekursifnya mendefinisikan aturan konstruksi anggota baru dari anggota yang telah diketahui. Selanjutnya himpunan secara rekursif, misalkan nih S didefinisikan secara rekursif oleh 3 anggota S. Selanjutnya X plus Y anggota S jika X sendiri anggota S dan Y anggota S. Maka S adalah himpunan bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Misalkan A himpunan yang beranggotakan semua bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Untuk membuktikan bahwa A sama dengan S harus ditunjukkan A anggota S dan S anggota A juga. Bagian pertama sendiri itu kita akan buktikan A anggota S dengan menunjukkan bahwa setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di dalam S menggunakan metode induksi matematika. Misalkan Pn proposisi 3N anggota S, langkah pertama basis P1 benar karena 3 anggota S. Selanjutnya langkah induktifnya, kita asumsikan PK benar yaitu 3K anggota dari S, akan ditunjukkan PK plus 1 juga benar yaitu 3K plus 1 anggota dari S. Karena 3K anggota S dan 3 anggota S berdasarkan definisi rekursif dari S 3K plus 3 sama dengan 3K plus 1 juga ada di dalam S. Konklusi sendiri, jadi setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di dalam S. Jadi bagian pertama itu A adalah anggota S. Bagian yang kedua itu kita sama seperti tadi ya, kita akan menunjukkan S itu bagian anggota dari A, pakai definisi rekursif dari S. Yang pertama itu akan ditunjukkan setiap anggota awal S sudah ada di A. Ada di A, karena 3 habis dibagi 3, maka 3 anggota A. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang dibangun dengan menggunakan langkah rekursif juga merupakan anggota A, yaitu X plus Y anggota A jika X, Y anggota S yang diasumsikan E anggota A. Nah, jika X dan Y kemudian di A, maka hasilnya seperti ini. Kesimpulan dari bagian 2 adalah S anggota A. Jadi secara keseluruhan itu bagian 1, bagian 2 berlaku A sama dengan S. Jadi pembuktiannya benar. Langkah selanjutnya, fungsi secara rekursif dengan domain bilangan cacah. Yang pertama, di sini langkahnya sama seperti biasanya, basis dan rekursif. Basisnya itu tentukan nilai fungsi pada saat 0. Rekursifnya berikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan yang berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Definisi ini bisa disebut rekursif atau induktif. Nah, fungsi yang secara rekursif seperti ini, f0 sama dengan 3, fn plus 1 sama dengan 2 fn plus 3. Maka kita ketahui f0-nya itu 3, f1-nya itu sama dengan fn plus 1, jadi f awalnya 0, jadi rumusnya kan fn. Nah, fn-nya itu kan ketahui 0, yang pertama itu. Selanjutnya memanggil fungsi sebelumnya, itu f0.
plus 3, maka kita tahu F0 itu 3, menghasilkan 9. Begitu juga seterusnya, F3, Fn itu memanggil fungsi 2, F4 memanggil fungsi 3, seperti itu. Bilangan Fibonacci, itu kita ketahui F0, F basis 0, itu 0, F1 itu 1, F basis N sama dengan F basis N plus min 1 plus F basis N min 2. N sama dengan 2, 3, 4. Nah, bilangan Fibonacci itu kita katakan tadi F0 itu 0, F1-nya 1. Di sini F2-nya itu F1 plus F0 menghasilkan 1. F3-nya itu F2 ditambah F1. Seperti itu. Begitu juga seterusnya hingga F6. Pertumbuhan populasi kelinci. Nah, ini contoh salah satunya. Sepasang kelinci ditaruh di suatu pulau. Pasangan kelinci ini tidak akan beranak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap sepasang menghasilkan sepasang lainnya. Jadi setiap bulan itu pasangan kelinci itu menghasilkan satu pasangan lagi. Nah, di sini kita suruh menentukan relasi recurrence dari jumlah pasangan setelah N bulan. Jadi, apabila tidak ada kelinci yang mati ya. Selanjutnya akan seperti ini. Bulan 0 itu 1, jadi setiap bulannya itu bertambah satu pasang ya. Jadi bulan keempat itu 5 pasang. Bulan N-1 plus bulan N-2 kali pasang. Terus caranya adalah misalkan Fn jumlah pasangan kelinci setelah N bulan, maka F1 sama dengan 1, F2 1. Untuk mencari F basis N, tambahkan jumlah pasangan pada bulan sebelumnya F basis N-1 dengan jumlah pasangan yang baru lahir F basis N-2. Jadi F basis N sama dengan F basis N-1 ditambah F basis N-2. Nah, solusinya seperti ini. Solusi dengan seperti ini disebut golden ratio. Nah, komputasi rekursifnya seperti ini. Nah, seperti ini lagi. Komputasi iteratifnya seperti ini. Kalau rekursif dia menggunakan iterfib, kalau rekursif menggunakan recfib, kalau iteratif menggunakan iterfib. Nah, seperti ini ya. Nah, relasi rekursif atau recurrence itu untuk barisan A basis N itu adalah persamaan yang menyatakan A basis N dalam salah satu atau lebih bentuk A basis 0, A basis 1, sampai A basis N-1 untuk semua N dengan N lebih besar sama dengan N basis 0, di mana N basis 0 bilangan bulat non-negatif. Barisan A basis N tersebut dikatakan sebagai solusi dan relasi recurrence. Ini bila A basis N memenuhi relasi recurrence. Penyelesaian rekursif. Nah, penyelesaiannya seperti ini, ada 3 metode yang seperti tadi. Dapat substitusi dengan cara membuat tebakan terhadap solusinya. Kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika. Yang selanjutnya metode pohon rekursif, mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan kemudian diselesaikan. Metode master digunakan menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan AT N per B plus Fn. Nah, ini rumusnya ya. Selanjutnya metode substitusi itu seperti ini metodenya. Yang dimana tadi kita menebak dulu solusinya terhadap solusinya. Seperti ini. Selanjutnya dengan induksi matematika. Induksi matematika itu seperti ini. Langkahnya seperti ini ya. Selanjutnya menyelesaikan basis Tn. Nah, Tn ini menggunakan metode tadi nih. Nah, metode master. Nah, seperti ini caranya. Lanjut metode iterasi atau rekursif, tidak memerlukan tebakan solusinya, tetapi memerlukan manipulasi aljabar yang lebih intensif daripada metode substitusi. Ide dasarnya adalah dengan mengembangkan bentuk rekursif tersebut serta mempresentasikannya dalam bentuk jumlah. Teknik untuk mengevaluasi bentuk jumlah dapat digunakan untuk mendapatkan nilai batas dari solusinya. Contohnya nih, tentukan Tn bila T11, Tn sama dengan Tn-1 plus 1 per N. Bila bentuk rekursif diuraikan nah seperti ini. Nih. Selanjutnya, contoh Tn 3T N per 4 plus N. Bila bentuk rekursifnya diuraikan seperti ini. Nih ya. Selanjutnya suku ke I bentuk 3 pangkat I, basis 3 pangkat IN
per 4 pangkat I. Oleh karena N berkurang sebesar 4 kali setiap iterasinya, maka proses berlangsung sampai log 4N. Ya, selanjutnya seperti ini pencariannya lagi. Nah, selanjutnya adalah menara Hanoi. Merupakan sebuah puzzle populer yang ditemukan oleh seorang matematikawan Prancis, Edward Lucas, pada abad ke-19. Nah, misalnya gambarnya seperti ini. Terdapat menara dengan 3 tiang untuk meletakkan sejumlah disk berukuran berbeda. Awalnya semua disk terletak secara terurut pada tiang pertama, yaitu tiang A, dengan disk terbesar paling bawah. Aturannya itu satu disk dapat dipindahkan setiap waktu dari satu tiang ke tiang lain selama disk tersebut tidak berada di atas disk yang lebih kecil. Jadi disk yang lebih besar itu selalu paling bawah. Tujuannya untuk memindahkan semua disk ke tiang kedua dengan disk terbesar di urutan paling bawah. Misalkan H basis N, banyaknya langkah yang diperlukan untuk memindahkan N disk dalam masalah menara Hanoi. Kita mulai N disk pada tiang 1. Kita dapat memindahkan N-1 disk paling atas dengan mengikuti aturan ke tiang 3 dalam H basis N-1 langkah. Kemudian dengan menggunakan satu langkah, kita bisa memindahkan disk terbesar ke tiang kedua. Selanjutnya, pindahkan N-1 disk dari tiang 3 ke tiang 2 dengan mengikuti aturan dalam H basis N-1 langkah. Dengan demikian, kita telah memecahkan puzzle dengan banyak langkah. Nah, rumusnya seperti ini, H basis N 2, H basis N-1 plus 1, dan H1 sama dengan 1. Ya. Untuk mencari solusinya yaitu seperti ini. Nah, rumusnya seperti ini tadi. Dan juga pencarian itu menggunakan deret geometri ya. Jadi, untuk memindahkan 64 disk diperlukan langkah sebanyak 2 pangkat 64 dikurang 1. Ya, hasilnya seperti ini, sebanyak ini. Nah, selanjutnya ada contoh TN, AT, N per 4 plus N. Nah, ini contoh dari metode master juga tadi ya. Nah, ini A3, maka seperti ini. A-nya ini diganti dengan 4, A diganti dengan 5. Nah, contoh seperti ini adalah metode pohon master, yaitu seperti pencari keputusan ya, mencari keputusan. Pohon keputusan, metode pohon keputusan, yaitu kita mencari setiap langkah-langkahnya sehingga kita dapat mendapatkan keputusan hasil yang benar. Nah, ini contoh A3, pohon keputusannya seperti ini. A4, pohon keputusannya seperti ini sama. Semakin besar ukurannya, maka semakin banyak langkah yang kita dapatkan. Itu cabang kita dapatkan ya. A5, nah A5 pun makin banyak. Contohnya seperti ini lagi, akar pohonnya. Selanjutnya metode master. Metode master menyediakan semacam cookbook untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn ATN per B plus Fn. Dengan A lebih besar daripada 1 dan B lebih besar dari 1, ada konstanta dan Fn adalah fungsi yang secara asimptotik plus positif. Dalam metode master perlu diingat 3 kasus, namun sesudahnya bentuk-bentuk rekursif dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Nah, contohnya seperti ini. A itu lebih besar dari sama dengan 1, B-nya lebih besar dari 1. Ya. Selanjutnya metode master juga seperti ini selanjutnya. Contoh soal selanjutnya. Tn7T N per 2 plus N pangkat 2. Nah, solusinya seperti ini. Nah, selanjutnya apabila Tn-nya 4T N per 2 plus N pangkat 2, solusinya seperti ini. Selanjutnya apabila Tn 2T N per 3 plus N pangkat 3, solusinya dihasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya juga ada Tn 3Tn per 2 plus log N. Ini menggunakan log ya, maka hasilnya seperti ini solusinya. Nah, di sini juga pasti hasilnya menggunakan log. Cara pencarian juga menggunakan log. Selanjutnya metode master juga untuk ini masih metode master untuk menentukan Tn 2T N per 2 plus 10N ya. Seperti ini, sama seperti tadi. Dapat dicek bahwa Fn itu seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya ada contoh soal menggunakan metode rekursif yaitu Fn 3, Fn-nya 0 basis. Nah, jadi F0 itu 3. Lalu rekurensi itu seperti ini, 2F N-1 plus 4, N lebih besar dari 0. Nah, tentukan F4-nya. Jadi F0-nya itu 3,
F1-nya itu kan di sini N-1. Jadi dua fungsi rumusnya nih ya. Jadi F1 dikurang 1 itu kan F0 jadinya kan. Nah, nilai F0 itu 3. Jadi kita masukkan saja 2 kali 3 tambah 4, 10. Begitu juga seterusnya. Nah, ini F2 dikurang 1 yaitu jadinya F1 nilai 10. Jadi nilai hasil dari fungsi sebelumnya itu kita panggil di fungsi selanjutnya. Ya. Berdasarkan recurrence diri sendiri nih ya, memanggil dirinya sendiri. Nah, jadi kita ketahui F4 itu 100 bernilai 108. Ya, terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.